Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sandi Maulana dengan NIM 250201015. Pada video ini saya akan menjelaskan cara membuat database menggunakan MySQL melalui XAMPP serta melakukan penambahan atribut dan input data mahasiswa menggunakan query-query yang ada di SQL. Tujuan video ini yang pertama membuat database, yang kedua membuat tabel, yang ketiga menambahkan atribut menggunakan alter table, yang terakhir menginput data menggunakan insert into. Langsung saja, yang pertama kita akan membuat database. Seperti biasa kita pertama yaitu create database yang nantinya akan diisi dengan nama database yang akan kita buat. Kita akan membuat database yang bernama db academic. Kita langsung pencet, kita akan menampilkannya di sebelah sini. Di folder ini sudah ada db academic ya. Kita langsung masuk ke tabelnya, yaitu kita akan membuat yang pertama tabel prodi dan yang kedua tabel mahasiswa. Yang pertama kita akan membuat tabel prodi terlebih dahulu. Use db academic. Untuk menambahkan tabel kita menggunakan query create tabel. Dan untuk isinya kita akan isi dengan ID prodi, dengan tipe data integer in sebelah saja, not null yang berarti ID prodi ini tidak boleh kosong, dan auto increment ini yang berarti nanti kita menggunakan ID prodi, yaitu yang pertama prodi sistem informasi, yang kedua dan lain-lain. Nah, nanti ID prodinya itu otomatis terisi dari 1 sampai 5, atau kita akan buat beberapa prodi itu otomatis langsung mengisi 1, 2, 3, 5 dan seterusnya dengan angka urut. Terus yang selanjutnya nama prodi. Tipe datanya varchar 61, not null yang berarti tidak boleh kosong. Primary key ini adalah apa ya, yang seperti ID unik itu, tidak ada yang bisa menyamai. Kita buat primary key-nya yaitu ID prodi. Kita akan run. Nah, kita akan cek. Di sini sudah ada tabel prodi. Nah, yang selanjutnya kita akan menambahkan tabel yang kedua yaitu tabel mahasiswa. Seperti biasa kita use db academic dengan menggunakan query create tabel. Tabel mahasiswa. Tutup, buka, ini dengan tipe data integer 11, not null yang berarti tidak boleh kosong, dan selanjutnya ID prodi dengan tipe data integer 11, not null juga yang berarti tidak boleh kosong, dan selanjutnya nama mahasiswa. Data varchar 60, kita buat 60 saja, dan alamat mahasiswa kita menggunakan varchar juga sama-sama 60. Kita
Tapi yang ini bedanya kita menggunakan nul karena tidak sebegitu diperlukan, yaitu nul itu boleh kosong. Kita buat primary key-nya. Primary key kita menggunakan name karena name ini unik, jadi tidak ada yang menyamai. Kita bisa jadikan dia sebagai primary key, ya, primary key. Dan friend key-nya foreign key-nya adalah ID prodi. Referensi ini digunakan untuk referensi atau apa ya, relasi. Kita sambungkan ke prodi. Ya ampun, kayak anak kecil, Cok. Imlu prodi. Tar kamu Pak Ibad Opi. Ya Opi. Saya lanjutkan ya teman-teman, kemarin ada kendala sedikit. Jadi kita masuk ke tabel data. Kita akan masukkan data mahasiswa yang sebanyak 500 data tapi kita jelaskan pembukaannya terlebih dahulu. Jadi untuk memasukkan data mahasiswa kita harus memberikan alamat terlebih dahulu di SQL ini. Kita akan menggunakan DB akademik atau database akademik. User DB akademik. Di sini digunakan untuk menandakan kita menggunakan database yang mana. Dan selanjutnya kita memakai query insert into mahasiswa. Jadi untuk memasukkan data-data mahasiswa ke dalam tabel mahasiswa kita menggunakan insert into mahasiswa. Ya, mahasiswa. Dan di dalam kurung ini kita akan kasih format-format urutan dari kiri sampai ke kanan. Jadi nanti bakal ada apa ya namanya, ya intinya seperti itu. Jadi untuk formatnya itu kita pertama menggunakan name, lalu ID prodi, dan yang ketiga nama mahasiswa. Untuk selanjutnya alamat, dan yang terakhir belum terakhir deh. Selanjutnya tanggal lahir. Nah, untuk yang terakhir umur. Kita jangan lupa untuk memakai tutup kurung. Dan yang terakhir adalah values. Masih Bang, values itu Bang. Values adalah yaitu isi. Apa sih isi dari name, ID, dan lain. Nah, itu kita memakai values. Jadi enter, dan buka kurung. Nah, di sini kita akan menulis sesuai format yang di atas, seperti contohnya name data mahasiswa pertama ini adalah 001. Jadi name dia adalah 001. Dan yang selanjutnya itu ID prodi. Nah, ID prodinya itu ID prodi dia 1, berarti dia adalah mahasiswa dari prodi sistem informasi. Ya, betul sekali. Dan yang selanjutnya yaitu nama MAS. Kita menggunakan contoh Aldi Soko atau Aldi saja. Aldi. Nah, seperti ini. Untuk NIM dan NIM, nama, dan tanggal lahir itu memakai satu petik di atas. Dan untuk ID prodi dan umur itu tidak perlu memakai petik satu atas. Ya, seperti itu. Dan untuk alamat mahasiswanya kita kasih 0 saja karena tidak terlalu diperlukan. Lanjut ke tanggal lahir. Aldi lahir 2023. Ya. Di tanggal 1 di bulan 1 tanggal 1. Jadi format untuk
tanggal lahir ini kita memakai tahun, bulan, baru tanggal. Nah, ini kita belum memberi satu. Nah, dan terakhir itu adalah umur dia sekarang. Umur Aldi adalah 22. Tidak perlu memakai petik atas. Nah, untuk data yang selanjutnya kita menggunakan data mahasiswa dengan NIM 002 dengan ID Prodi 2 dengan nama L. Kita menggunakan L. Ya, L seperti ini. Ini buat contoh saja. Dan untuk alamatnya kita kasih 0. Untuk tanggal lahirnya dia lahir 2024. Bulan 1, tanggal 2. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk kasih titik koma di atas. Dan untuk umur L sekarang adalah 21. Kita kasih tutup kurung dan koma. Lanjut ke data selanjutnya yaitu datanya Solikin. Solikin mempunyai ID NIM 003 ya, 003, dan dia mempunyai ID Prodi yaitu 3, yaitu Prodi apa tadi lupa. Dan selanjutnya namanya itu dia kan Solikin ya, Solikin. Untuk alamat kita kasih 0 saja ya, karena tidak diperlukan juga. Dan tanggal lahirnya adalah 2005 bulan 1 tanggal 3. Nah, yang terakhir adalah umur dia sekarang yaitu 20. Dan lanjut di data selanjutnya yaitu datanya Jerman. Jerman mempunyai NIM 4004 ya. Lalu mempunyai ID Prodi 4. Dan mempunyai nama Jerman. Ya. Tentang kita kasih alamatnya 0 saja. Dan untuk tanggal lahirnya Jerman tak lahir di tahun 2002 bulan 1 tanggal 4. Yang terakhir adalah umur dia sekarang adalah 23. Alon-alon. Nah, itu klebesin gitu. Dan data yang dia menepoi aku guys. Apa dari iPad tuh. Untuk data yang kelima yaitu Ricky Cagur mempunyai ID Prodi 005. ID Prodi 005. NIM 005 dengan ID Prodi 5. Nah, dengan nama Ricky Cagur ya, seperti itu. Ricky Cagur. Kasih titik-titik. Dan untuk alamatnya kita kasih 0 saja. Lanjut tanggal lahir dia adalah 2021 maksudnya. Bulan 1 tanggal 5. Ya, seperti ini. Umur dia sekarang adalah 24. Kita kasih titik kurung dan nah seperti ini. Ini adalah data-data mahasiswa. Dan sisanya saya sudah mempunyai catatan di laptop saya yaitu sejumlah 515, dan yang sisanya itu saya jelaskan sedikit di sini, dan yang sebagian besarnya saya akan
pas dari catatan saja. Ya, 250 tuh emang dataku. Terang-terang ya. Dan ya kita langsung inputkan saja. Nah, data tersebut akan masuk ke dalam data mahasiswa di sini ya. Ini masuk ke, nah seperti ini. NIM-nya adalah 1, ID prodinya 1, nama mahasiswa namanya, alamatnya 0 boleh kosong, tanggal lahir ini dan ini yang umur. Ini hanya 25 data, jadi kita akan memilih untuk 250. Nah, akan muncul 250 data. Ini adalah data yang tadi belum ke input, jadi ini sisanya. Kita akan input terlebih dahulu. Nah, kita langsung cek di data mahasiswa, yaitu nah ini 511 total berhitung 515. Nah, terus ya sekian pembahasan dari saya, dan ini nama-nama di atasnya adalah artis yang berada di Montong ya. Sekian, terima kasih. Apa sih eloknya anjir ini?